Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Slamet Rianto, mahasiswa Unisbank NIM 2101556003. Kali ini akan menyampaikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Sistem Usability Scale pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP Lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan dosen pembimbing Bapak Yohanes Suhari. Latar belakang pengadaan barang jasa pemerintah sebelum dilaksanakan wajib diumumkan terlebih dahulu rencanaannya di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) mirip LKPP. Kendalanya sering lambat dan error saat diakses, terutama pada jadwal saat semua Pemda menginputkan rencana pengadaan, yang menyebabkan rencana pengadaan terlambat diumumkan dan dilaksanakan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Jateng melalui Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa mengembangkan sirup lokal yang digunakan sebagai aplikasi menginput rencana PBJ di lingkup Pemprov Jateng. Dan kemudian dilakukan integrasi dari sirup lokal ke sirup LKPP untuk mengumumkan rencana pengadaan. Seiring berjalannya waktu diperlukan proses evaluasi untuk mengukur tingkat usability dari penggunaan sirup lokal ini dan sebagai bahan untuk proses pengembangan sirup ke depannya dengan menggunakan sistem usability scale. Rumusan masalah, bagaimana mengukur tingkat kegunaan usability sistem sirup lokal menurut pengguna yang telah menggunakannya. Batasan masalah, objectivity adalah sirup lokal, responden merupakan pengguna aktif sirup lokal, target sebanyak 100 responden. Hasil berfokus pada aspek kemudahan penggunaan, efisiensi, keefektifan, dan kepuasan pengguna dalam menggunakan sirup lokal. Tujuan dan manfaatnya untuk mengukur tingkat usability sirup lokal dan menjadi bahan rujukan dan usulan dalam pengembangan sirup lokal ke depan. Tahapan penelitiannya yang pertama, persiapan instrumen untuk pertanyaan penelitian terdiri dari 10 pertanyaan. Selanjutnya pemilihan responden, kemudian pengumpulan data menggunakan kuesioner yang mengisi secara online menggunakan Google Form yang linknya dibagikan melalui pesan teks, melalui WA, email, Telegram, dan media lainnya. Selanjutnya analisa dan pengujian hasil, dan terakhir penyampaian hasil. Setelah kuesioner diisi oleh para responden, didapatkan rekapitulasi hasil pengisian dari responden. Kemudian kita konversi menggunakan skala Likert, didapatkan tabel yang di bawah. Selanjutnya untuk nilai, semua nilai dari responden kita jumlahkan dan kita kalikan 2. Kita dapatkan jumlah skor SUS sebanyak 8.274. Kemudian kita cari rata-rata SUS dengan rumus skor rata-rata SUS dibagi jumlah skor SUS dibagi dengan jumlah responden. Dari 8.274 dibagi 100 ketemu nilai skor rata-rata SUS 82,74. Kemudian kita interpretasi ke grafik rata-rata skor SUS. Untuk skor rata-rata SUS yang didapat untuk kode grafik grade masuk ke dalam kategori A yang menunjukkan bahwa sistem dinilai sudah unggul. Adjektif masuk dalam rentang nilai excellent atau sangat baik yang menunjukkan bahwa sistem sudah sangat baik. Kemudian acceptable yang menunjukkan bahwa sistem sudah dapat diterima. Yang terakhir NPS, menurut responden kinerja dari sistem ini sudah termasuk dalam kategori superior, unggul, dan dapat diterima. Serta responden cenderung akan merekomendasikan sistem kepada orang lain. Selanjutnya kita akan uji pertanyaan dengan menggunakan uji validitas untuk mengukur apakah pertanyaan sudah valid atau relevan. Menggunakan perhitungan menggunakan alat bantu statistik, yaitu IBM SPSS Statistik versi 27, menggunakan uji validitas produk moment person. Dasar pengambilan keputusannya, kita membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, pertanyaan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, pertanyaan tidak valid. Selanjutnya membandingkan nilai sig 2 mean tailored dengan probabilitas 0,05. Nilai sig jika lebih kecil daripada 0,05 dan Pearson correlation-nya bernilai positif, maka pertanyaan valid. Jika nilai sig lebih kecil 0,05 dan Pearson correlation-nya negatif, maka pertanyaan tidak valid. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, pertanyaan tidak valid.
Kemudian didapatkan hasil dari pertanyaan 1 sampai dengan 10. Untuk R hitungnya kita lihat bahwa semuanya bernilai di atas R tabel. Maka pertanyaan valid. Selanjutnya kita uji yang kedua. Untuk nilai sig-nya dibandingkan dengan probabilitas, nilai sig lebih kecil daripada nilai probabilitas, yaitu 0,05. Dan Pearson correlation-nya semua bernilai positif. Maka pertanyaan valid. Selanjutnya kita uji reliabilitas untuk mengukur apakah pertanyaan yang diberikan konsisten menggunakan alat bantu yang sama dan menggunakan uji validitas Cron-Batch alpha. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai Cron-Batch alpha-nya lebih besar dari 0,60, maka pertanyaan reliable konsisten. Hasil penghitungannya didapatkan nilai Cron-Batch alpha sebesar 0,904 dari 10 item pertanyaan. Jika kita bandingkan dengan 0,60, maka nilai Cron-Batch alpha lebih besar dan diambil kesimpulan bahwa pertanyaan reliable atau konsisten. Kesimpulannya, hasil skor rata-rata SUS sebesar 82,74 menunjukkan bahwa sirup lokal Provinsi Jawa Tengah 1. Kinerja sistem dinilai superior dan unggul serta dapat diterima dengan baik oleh pengguna. Yang kedua, pengguna cenderung akan merekomendasikan sistem pada orang lain. Saran yang dapat diberikan, melakukan pemeliharaan sistem secara berkala dan meningkatkan atau upgrade peralatan pendukung serta server. Yang kedua, melakukan pelatihan dan sosialisasi secara rutin maupun sesuai permintaan kepada dinas. Selanjutnya, burung irian burung cendrawasih. Atas perhatian, diucapkan terima kasih. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri, lebih-lebih dapat bermanfaat untuk orang lain atau yang menyaksikan video ini. Kirata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.